أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in. Ketika seharian kita menahan dahaga, berpuasa, menahan lapar, menahan haus, ya, kemudian setelahnya datang waktu maghrib, ya, kita mendengar azan, ya, lalu kita meneguk seteguk air. Tentu ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, jadi berbuka bagi orang yang berpuasa ini merupakan kenikmatan yang tersendiri yang ia rasakan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika dia berbuka, dan kegembiraan yang kedua ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini secara jelas Rasulullah mengatakan, ya, berbuka ini merupakan kegembiraan tersendiri, ya, kegembiraan yang dirasakan oleh seorang yang berpuasa. Oleh karenanya apa? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang mau menyisihkan hartanya, ya, memberikan bukaan untuk orang-orang yang berpuasa. Ya, bahkan tidak tanggung-tanggung. Pahalanya, ini pahala orang yang memberikan bukaan, itu pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa. Ya, kita ketahui bahwasanya pahala puasa itu merupakan keutamaan yang sangat besar, yang sangat agung. Ya, Rasulullah mengatakan setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Apa kata Allah? Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalaskannya. Ya, perkataan ini Allah Subhanahu mengatakan seperti ini menunjukkan akan besarnya pahala yang didapatkan oleh seseorang yang berpuasa. Dan orang yang memberikan bukaan itu pahalanya seperti pahala seorang yang berpuasa. Ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Zaid bin Khalid, Rasulullah mengatakan apa? Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu, ya, ajra shaimi syai'ah. Ya, siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala semisal dengan pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Ya, ini tentu keutamaan yang sangat agung. Ya, keutamaan yang sangat mulia. Oleh karenanya apa? Imam At-Tabari, ya, beliau pernah mengatakan, siapa yang membantu seorang muslim untuk melakukan amalan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang ia bantu tersebut. Ya, Rasulullah permisalkan seperti orang yang membantu untuk menyiapkan peralatan perang. Ya, orang yang membantu orang yang hendak berperang, ya, dia siapkan segala macam perbekalan, persiapan yang akan dibutuhkan oleh orang yang berperang. Maka orang yang membantu ini dia dapatkan pahala seperti orang yang berperang tersebut. Ya, dia dapatkan pahala seperti pahala berperang. Kemudian beliau katakan apa? Begitu pula orang yang memberikan bukaan bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala
seperti orang yang berpuasa. Ya, subhanallah. Ini merupakan keutamaan yang sangat agung yang seharusnya bagi kita semua berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan ini. Ini keutamaan memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Dan memberikan bukaan di sini, memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Ini enggak mesti harus dengan memberikan makanan-makanan yang mewah, enggak mesti. Ya enggak mesti harus memberikan minuman-minuman yang mahal, enggak mesti. Bahkan apa? Bahkan 1-2 kurma yang kita berikan kepada orang yang berpuasa, ini insyaallah taala kita akan bisa mendapatkan pahala tersebut. Ya, pahala memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Jadi enggak mesti harus dengan memberikan makanan-makanan yang mahal. Ya. Naam. Di sini kita juga akan menyebutkan tentang adab-adab. Ya, adab-adab yang bisa dilakukan seseorang ketika ia berbuka. Ya, tadi kan keutamaan memberikan bukaan. Sekarang kita akan menyebutkan adab. Apa saja yang bisa dilakukan seseorang yang hendak berbuka puasa. Yang pertama yang harus dilakukan orang yang berbuka adalah hendaknya ia bersegera dalam berbuka. Hendaknya ia bersegera dalam berbuka. Yani ketika masuk waktu berbuka, ya, ia langsung berbuka, tidak menunda-nunda. Ya, tidak menunda-nunda. Karena kenapa? Karena seseorang itu senantiasa berada di atas kebaikan selama dia bersegera untuk berbuka puasa. Iya, selama dia bersegera untuk berbuka puasa. Ketika masuk waktu berbuka, langsung ia berbuka. Jadi dia tidak tunda-tunda. Ya. Dan kita khawatir jangan sampai karena kita menunda-nunda ya dalam berbuka puasa, maka kita ditimpa perkara-perkara yang tidak mengenakan. Kita khawatir ketika kita berlambat-lambat dalam berbuka, maka akan menimpa kita sesuatu yang tidak disukai. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, ya, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia itu senantiasa di atas kebaikan selama ia bersegera dalam berbuka. Ya, seseorang akan senantiasa di atas kebaikan selama ia bersegera dalam berbuka. Jadi jangan sampai menunda sampai sudah gelap. Ya, ini tidak diperbolehkan. Bahkan yang dianjurkan itu bersegera dalam berbuka. Ketika masuk waktu maghrib, ya, maka kita langsung berbuka, tidak menunda-nunda. Ini yang pertama yang mesti dilakukan oleh seorang yang berbuka puasa. Yang kedua, yang bisa dilakukan seorang yang hendak berbuka adalah hendaknya ia berdoa. Hendaknya ia berdoa ketika hendak berbuka. Hendaknya ia berdoa ketika hendak berbuka. Yang pertama, ia berdoa secara umum. Ketika ia hendak berbuka, ia berdoa dengan doa yang umum, doa apapun, doa kebaikan yang ia inginkan ketika hendak berbuka. Karena kenapa? Karena di sana ada wejangan dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, salasatun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang doa mereka itu tidak ditolak. Ya, yakni doa mereka itu diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yakni al-imamul adil. Doa imam yang adil. Yang kedua, as-shaim hina yuftir. Doa orang yang berpuasa ketika hendak berbuka. Ini doa orang yang berpuasa ketika hendak berbuka. Jadi berdoa dengan doa apapun, doa kebaikan yang ia inginkan. Ya. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang
dizalimi. Ya, dari hadis ini menjelaskan secara jelas bahwasanya di antara doa yang diijabai yaitu doa orang yang hendak berbuka. Ya, oleh karenanya disebutkan oleh Al-Mubarakfuri ya dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi Syarah Jami' At-Tirmidzi, ya beliau menyebutkan waktu berbuka itu adalah waktu yang diijabai doa. Karena kenapa? Karena pada saat itu orang yang berpuasa telah selesai melaksanakan ibadah. yakni selesai melaksanakan ibadah puasa dengan tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi waktu tersebut adalah waktu diijabai doa. Maka kita pergunakan kesempatan ini. Ya, pergunakan kesempatan di saat-saat Allah Subhanahu wa taala mengijabai doa-doa kita. Ya, na'am. Itu yang pertama. Jadi dia berdoa secara umum. Yang berikutnya, dia berdoa ketika sebelum makan. Ketika sebelum berbuka, hendak makan, ya, maka sebelum dia memasukkan makanan ke dalam mulutnya, hendaknya ia berdoa. Apa doanya? Bismillah. Cukup membaca bismillah. Ya. Adapun doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizki aftartu. Ya, doa yang sering dibacakan oleh sebagian kaum muslimin ini padanya ya terdapat cacat, yakni doa tersebut datang dalam hadis yang dhaif. Ya, datang dalam hadis yang lemah. Ya, padanya ada cacat. Karena hadisnya lemah, maka tidak bisa kita jadikan sebagai wirid rutin ketika hendak berbuka. Karena kenapa? Karena ketika kita melanggengkan suatu doa, setiap berbuka kita membaca doa tersebut, itu seakan-akan kita menganggap bahwasanya ini perkara yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Padahal hadis yang menjelaskan tentang doa tersebut itu adalah hadis yang lemah. Maka tidak kita gunakan sebagai wirid. Ya, maka doanya apa? Tadi cukup membaca bismillah baru makan. Ya. Kemudian setelah ia makan, maka ia bisa membaca doa lagi. Apa doanya? Hadis doa yang datang dari hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ya, bahwasanya Nabi SAW ketika berbuka beliau membaca doa, "Dhahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah." Ya, telah hilang dahaga, telah basah urat-urat dan telah tetap pahala insyaallah ta'ala. Dan ini doa yang dibaca Nabi SAW ketika telah berbuka. Jadi doa ini dibaca ketika selesai berbuka. Naam. Kemudian bisa juga dia berdoa selesai makan juga, dia tambahkan dengan doa Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Doa yang biasa kita baca sehari-hari ketika selesai dari makan. Ya, adapun untuk tadi selesai berbuka itu khusus ya. Kita bisa tambahkan dengan doa tadi, Zahabadh dhama wa batalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah taala. Naam, ini doa-doa yang bisa dibaca seseorang ketika dia hendak berbuka. Jadi yang pertama tadi dia bisa sebelum berbuka dia bisa berdoa secara umum. Ya, karena berdoa pada saat itu merupakan waktu dijabainya doa. Kemudian ketika hendak makan dia baca bismillah. Ya, kemudian setelah makan dia bisa baca tadi zahabadh dhama sampai selesai. Kemudian dia juga bisa membaca doa selesai makan. Nah, ini adab yang kedua yang bisa dilakukan orang yang berbuka. Adab yang ketiga yang bisa dilakukan orang yang berbuka puasa, yakni disunahkan bagi dia untuk memakan kurma. Ya, disunahkan bagi orang yang berbuka puasa untuk berbuka dengan kurma. Ya. Apakah ada keterangannya dari Rasulullah? Ada. Ya, hadis dari Anas bin Malik. Ya, kita ketahui bahwasanya Anas bin Malik itu merupakan khadimnya Rasulullah SAW, pembantunya Rasulullah SAW, yang mana beliau sering bersama dengan Rasulullah. Anas bin Malik pernah mengatakan bahwasanya
Rasulullah SAW itu ketika beliau yuftir, beliau berbuka, itu beliau berbuka dengan rutobat. Qabla ayyusalliyah, beliau berbuka dengan kurma yang basah sebelum beliau melakukan sholat maghrib. Ya, beliau berbuka dengan kurma yang basah. Ya, fa illam takun rutobatun, jika tidak ada kurma yang basah, ya, fa'ala tamrat. Jika tidak ada kurma yang basah, beliau berbuka dengan kurma yang kering. Fa illam takun, jika tidak ada kurma yang kering, hasawatin min ma. Jika tidak ada kurma yang kering, baru beliau berbuka dengan air putih. Ya, jadi ini urutan. Ya, yang disunahkan itu kita makan kurma. Kalau tidak ada, yang pertama kita harus cari kurma basah kalau ada. Kurma basah. Cuman di Indonesia di sini kita jarang temui kurma basah ya. Kalau tidak ada kurma basah, kita bisa berpindah ke yang berikutnya, ini kurma kering. Nah, ini yang biasa kita dapati ya, kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering, bisa kita dengan meneguk air. Ya, ini yang disunahkan. Ya. Pertanyaannya, apakah boleh memakan makanan yang lain, kue atau yang semisalnya? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Cuman yang afdaliyah, yang afdal yaitu kita berbuka dengan memakan kurma. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, diantara adab orang yang berbuka puasa adalah dengan ia tidak mubadzir, tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan dalam berbuka. Ya, tidak berlebih-lebihan ketika berbuka. Ya, karena sebagian kita itu mungkin karena laparnya, ya ketika datang waktu maghrib, ketika mendengar azan, langsung dia melahap semua makanan yang ada di depannya. Ya, semua yang ada di depannya dilahap semuanya. Dimakan semuanya. Akhirnya apa? Akhirnya kekenyangan. Akhirnya setelah kekenyangan badannya berat. Ketika sudah berat mau sholat maghrib jadi malas. Nah, ini jadi perkara yang tidak disukai. Ya, makan berbuka dengan berlebih-lebihan. Akhirnya apa? Bisa melalaikan kita ya dari sholat maghrib. Sholat maghrib dengan dengan lalai. Karena saking penuhnya perut kita. Ya, jadi ini merupakan perkara yang harusnya kita hindari. Ya, ketika berbuka secukupnya. Ya, berbuka secukupnya. Jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan berlebih-lebihan. Ya, setelah kalau mau makan besar, ya nanti mungkin bisa kita lakukan setelah sholat maghrib. Adapun berbuka secukupnya. Ya, jangan sampai seperti singa yang lapar. Ya, na'am. Nah, inilah beberapa adab yang bisa dilakukan seseorang ketika hendak berbuka. Ya, semoga apa yang dijelaskan tadi ya bisa diambil manfaat darinya. Ada yang benar datangnya dari Allah dan ada yang keliru itu mungkin dari kami pribadi. Kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.